Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan sesi ketiga bersama saya Ibu Nuni Rahmawati SKMMSI. Di sini kita akan masuk mata kuliah tentang jaringan komputer dan komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu jaringan dan komunikasi data. Perangkat jaringan adalah sekumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagai data dan sumber daya. Di sini ada jenis-jenis dari jaringan itu sendiri. Di sini ada jenis jaringan berdasarkan geografisnya. Nah, ada namanya LAN, WAN, MAN, WLAN, dan PAN. Nah, di mana LAN ini adalah Local Area Network. Biasanya jaringan LAN ini digunakan untuk beberapa komputer dalam satu ruangan. Contohnya antara komputer saya dengan komputer mahasiswa saya boleh 3 ataupun 4 orang atau minimal 20 ataupun 30. Nah, jaringan MAN sendiri adalah jaringan Metropolitan Area Network. Maksudnya MAN di sini adalah bahwa jaringan itu tersentralisasi di mana dia dalam ruang lingkup dari sebuah kota. Jadi misalnya ini ada kota memberikan jaringan gratis menggunakan WiFi. Nah, ini merupakan jaringan MAN itu. Kemudian ada namanya WAN, Wide Area Network. Nah, WAN sendiri adalah jaringan komputer yang mana terdiri dari antar provinsi maupun antar wilayah. Contohnya adalah misalnya kita menggunakan WAN ini berarti kita menggunakan jaringan internet, yaitu misalnya dari mengirim data antara kita Provinsi Jambi misalnya ke Provinsi Padang. Misalnya apa yang kita kirim? Misalnya surat melalui email. Nah, kemudian ada nama jaringan WLAN. WLAN sendiri adalah jaringan Wireless Local Area Network. Di sini adalah dia menggunakan jaringan WiFi yang mana dia hanya untuk lingkupan dari area dari dalam jaringan wireless wireless itu adalah ataupun WiFi dalam satu lingkungan. Bisa jadi misalnya antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah, itu tergantung dari berapa besar kapasitasnya. Misalnya 50 megawatt berarti dia masih berapa jaraknya nih. Misalnya jaraknya sekitar 100 meter berarti tetangganya masih bisa mendapatkan WLAN tersebut. Kemudian adanya PAN, Personal Area Network ini adalah antara jaringan untuk diri kita sendiri. Misalnya kita menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan tablet, menggunakan desktop, itu menggunakan WiFi kita sendiri. Nah, atau bisa jadi kita menggunakan komputer desktop kita menggunakan LAN. Kemudian kita sambungkan lagi ke komputer laptop kita, ke tablet kita, dan ke handphone kita, dan kepada printer kita. Itu bisa menggunakan jaringan WiFi ataupun jaringan LAN. Kalau jaringan LAN berarti kita menghidupkan desktopnya ataupun ke jaringan LAN itu dicolokkan ke bagian laptopnya, kemudian kita menghidupkan WiFi-nya seperti itu. Kemudian ada namanya jaringan VPN. VPN ini adalah Virtual Area Network, di mana dia adalah menggabungkan beberapa jaringan menggunakan server. Nah, jadi dia ada misalnya nih Indofood mempunyai 3 cabang di Kota Jambi, misalnya ada di Bungo, di Bangko, ataupun di daerah Kerinci. Nah, itu merupakan kita gunakan server untuk menghubungkan virtual area network tadi dengan VPN tadi dengan kode-kodenya. Seperti itu. Kemudian ada namanya SAN, Storage Area Network. Ini merupakan gabungan dari beberapa storage atau media penyimpanan DBMS-nya. Kemudian ada servernya, kemudian ada kliennya atau beberapa komputer baik itu desktop ataupun laptop. Nah, di sini ada media penyimpanannya, dia ada servernya juga. Ini biasanya digunakan untuk
seperti kampus ataupun suatu kantor pemerintah maupun swasta. Nah, ada namanya CAN, Campus Area Network. Ini adalah merupakan jaringan yang bisa diakses oleh sebuah kampus itu dalam area kampusnya. Misalnya nih, perpustakaan, kemudian ada kampusnya itu sendiri, ada penginapan kampusnya. Nah, contohnya itu adalah di Unja ataupun di IAIN, ataupun di kampus-kampus lain itu menggunakan CAN ini. Dia memiliki jaringan kampus area network-nya. Seperti itu. Kemudian jaringan berdasarkan informasi. Jaringan berdasarkan informasi itu ada yang terpusat, ada terdistribusi. Nah, kalau terpusat ini dia menggunakan server, dia memiliki beberapa komputer yang dijadikan kliennya. Kemudian disimpan ke buah server. Nah, ini contohnya bisa kita ambil contoh dari perusahaan Telkomsel, yaitu menggunakan server yang besar. Dia memiliki cabang di seluruh Indonesia yang disebut dengan kliennya. Kemudian kalau misalnya jaringan terdistribusi itu adalah jaringannya memiliki lebih dari satu server, bisa jadi dia memiliki satelit, contohnya di perbankan. Dia mendistribusikan jaringannya itu kepada kantor-kantor lainnya sehingga dapat diakses. Misalnya adanya penggunaan ATM itu kan banyak itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari jaringan terdistribusi. Kemudian jaringan berdasarkan topologi jaringan itu ada namanya network topologi TV, di mana ada topologi ring, dia berbentuk seperti cincin, di sini gambarnya. Nih. Nah, kemudian dia topologi star, dia berbentuk seperti bintang. Kemudian ada topologi bus, dia berbentuk seperti jaringan paralel. Kemudian ada bentuk point to point, dari satu komputer ke komputer yang lain dia memiliki penggunaan dua komputer. Ini biasanya digunakan untuk komputer yang memiliki satu printer. Kemudian dia ada topologi tree, dia berbentuk pohon. Ini menggunakan server, dia dapat menghubungkan lebih dari satu komputer dengan menggabungkan beberapa hub dan menggunakan server. Dia ada topologi mesh. Nah, dia berbentuk seperti bintang bentuknya. Kemudian ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini adalah gabungan antara beberapa topologi. Bisa topologi hub, topologi ring, topologi star, ataupun topologi mesh ini. Nah, ini merupakan gabungan dari topologi hybrid tadi. Hybrid sendiri ini adalah gabungan antara komunikasi data bisa digabung, misalnya saya mengajar secara online dan secara offline, itu disebut dengan topologi hybrid. Nah, jaringan berdasarkan menerima dan mengirim data. Nah, di sini ada dua, ada menggunakan kabel, biasanya menggunakan jaringan LAN. Ini biasanya digunakan dalam satu gedung ataupun dalam satu ruangan. Contohnya, kalian memiliki dua komputer di kamar yang berbeda, tapi kalian ingin mengeprint. Nah, dengan adanya penghubung kabel-kabel LAN ini, itu bisa mengeprint dengan satu komputer dan juga menggunakan kode untuk mengeprintnya dari beda komputer ataupun dari lantai yang berbeda bisa digunakan satu komputer ini. Kemudian ada namanya pengirim data dengan wireless atau wifi ini. Misalnya kalian mau mentransfer data bisa lewat laptop, lewat desktop, lewat handphone, lewat tablet yang merupakan satu kesatuan menggunakan wireless atau tanpa kabel. Kemudian ada namanya jaringan berdasarkan proses datanya. Nah, proses datanya itu adalah peer-to-peer, di mana peer-to-peer ini adalah menggabungkan jaringan komputer dalam satu lingkungan tertentu dan dapat membagi lagi dia. Contohnya nih, misalnya dari jaringan internet kalian mengambil data. Kemudian saya gabungkan lagi menggunakan switch nih. Dari switch ini saya mengambil data, mengirim lagi ke PC saya, ke PC komputer 2, komputer 3 dan dapat melakukan pengeprintannya. Ini peer to peer. Kalau misalnya client server itu adalah menggunakan server. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan besar ataupun
kampus di mana dia ada media servernya untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lain dan dapat menyimpannya dengan adanya DBMS tadi atau media penyimpanannya yang sangat besar, dan ruangannya pun harus dingin. Nah, ini ada perangkat jaringan dengan media transmisi. Ada router, ada hub, ada switch, dan ada modem. Di sini mempunyai fungsi masing-masing dan fungsinya itu hampir sama. Kalau hub ini menggunakan jaringan LAN, switch ini menggunakan kabel koaksial seperti kabel antena. Sedangkan modem ini tahu kalian kan, media penghubung misalnya dari jaringan LAN untuk ke satu komputer saja. Kemudian router ini yang bersama dengan hub dia, tapi ini bisa menghubungkan ke komputer lain dengan wireless ataupun wifi-nya. Nah, kemudian media transmisi jaringan itu dibagi dua, ada yang berbentuk kabel dan ada bentuk jaringan nirkabel dalam mentransfer datanya, misalnya menggunakan kabel ini dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu komputer ke printer. Kalau wireless ini tidak menggunakan kabel, dia langsung menggunakan wifi ataupun bluetooth untuk mengirim data untuk mengeprintnya. Sekarang kan banyak tuh jenis-jenis printer yang bisa langsung mengeprint datanya lewat handphone dengan menggunakan wireless ataupun bluetooth. Nah, protokol jaringan itu ada empat macam, yaitu ada TCP/IP, ada HTTPS, ada FTP, dan ada DNS. Protokol sendiri adalah menghubungkan perangkat jaringan komputer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya satu komputer dengan komputer lain itu bisa mengakses dengan menggunakan TCP/IP, harus mengetahui IP dari komputer yang akan dituju tadi. Misalnya mengirim data nih ke komputer, dari komputer A ke komputer B, dia bisa langsung berkomunikasi dengan kabelan dengan adanya jenis apapun kode-kode TCP/IP-nya itu. Nah, kalau HTTPS ini adalah dia website ataupun secara internet. Nah, FTP itu adalah transfer file data komputer melalui jaringan seperti website tadi. Kalau DNS ini sama domain dari IP tadi untuk membuat atau mengakses sebuah data tersebut secara online maupun secara offline. Nah, proses komunikasi dalam jaringan itu ada 3, pengiriman data, pengolahan data, dan penerimaan data. Pengiriman data ini adalah kita mengirim data dari satu komputer ke komputer lain. Nah, kemudian ada pengolahan data, itu kita proses semua data pengolahannya, kemudian kita simpan ke DBMS atau media penyimpanannya atau storage-nya. Kemudian kita kirim. Nah, penerima data kepada penerima data. Nah, penerima datanya ini akan menerima datanya setelah dilakukan proses pengolahan data, kemudian disimpan. Nah, atau disimpan ke storage tadi. Karena jika tidak disimpan ke storage, maka kita tidak bisa mengambil data itu sewaktu-waktu jika kita membutuhkan data tersebut. Nah, di sini ada pengertian tentang data, informasi, dan pengetahuan. Di sini merupakan transformasi dari data menjadi informasi. Nah, data sendiri adalah gabungan kata-kata ataupun angka-angka yang diproses melalui proses penginputan data di dalam komputer, kemudian disimpan melalui media penyimpanan storage atau memori, kemudian menjadikan hasil informasi. Nah, data sendiri atau informasi itu dikatakan baik ketika dia memiliki 3 sifat, yaitu adalah akurat, efisiensi, dan tepat waktu. Nah, jika informasi yang kita dapat tidak tepat waktu ataupun tidak akurat, itu dikatakan informasinya bersifat hoax. Seperti itu. Untuk penjelasannya bisa adik-adik baca sendiri pada PPT-nya. Nah, kemudian ada namanya hierarki data. Hierarki data ini adalah dia merupakan urutan dari proses pengolahan data itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang kecil. Ini ada bit ini adalah dalam bentuk kata-kata
atau huruf atau angka per satu, misalnya angka 1, angka 2. Kalau byte ini dia merupakan dalam bentuk kata-kata, misalnya satu baris. Kalau data item ini adalah data yang berada dalam bentuk file. Record ini adalah penyimpanannya atau storage-nya. File ini adalah gabungan dari beberapa file atau beberapa data item tadi. Penggabungan dari data dari bit, byte menjadi data item itu merupakan file. Nah, gabungan dari bit, byte, dan item ini disebut dengan file. Nah, kemudian diolah menjadi data, kemudian disimpan menjadi sebuah file. Nah, gabungan dari beberapa file ini disebut dengan database, biasanya disebut dengan DBMS atau media penyimpanannya. Kalau database sistem ini dia dalam bentuk RDBS bisa, DBMS juga bisa. Ini merupakan media penyimpanan yang sangat besar, bisa lewat website, PHP, ataupun yang lain sebagainya. Nih, dapat adik-adik baca sendiri pengertiannya. Field itu adalah gabungan dari angka atau atribut data item ataupun bit dan byte. Data agreement ini adalah data yang memiliki ciri tertentu, kemudian dia disimpan ke dalam file. Nah, itu merupakan gabungan dari beberapa file tadi. Misalnya kalian menyimpan data mahasiswa, apa misalnya datanya? Nama, berarti nama mahasiswa. Terus berapa karakter dia? Misalnya 20 karakter. Kemudian ada tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, mata kuliah yang diambil, seperti itu. Merupakan sekumpulan dari file ini disebut untuk menginput data-data mahasiswa tadi. Record merupakan media penyimpanan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada file, ada basis data. Nah, dari penjelasan tadi itu merupakan bagian kecil dari penjelasan jaringan komputer dan media komunikasi data. Nah, untuk jelasnya adik-adik bisa dapat membacanya pada PPT yang saya akan share nanti di e-learningnya, dan juga saya sudah mencantumkan cara pemotongan kabel LAN dalam bentuk video, dapat adik lihat ke dalam YouTube saya. Dan saya hanya mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mengumpulkan diskusi sebelum waktu deadline-nya habis. Kemudian tugasnya dikumpul juga, karena jika salah satu tugas tidak dikumpul, maka adik-adik tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau dianggap gagal dengan mendapatkan nilai E. Jadi kumpullah tugas dan diskusinya sebelum deadline-nya habis. Misalnya deadline-nya hari Selasa, kumpullah tugas dan diskusi tersebut hari Senin sebelum jatuh temponya atau limitnya habis dan sistem tertutup, tidak bisa lagi kita membuka sistemnya. Seperti itu. Demikianlah penjelasan saya. Adik-adik bisa membaca dalam PPT yang saya share ini. Saya akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.